Halo, shalom semuanya, anak-anak SMA Trimulya dan juga Bintang Mulia. Perkenalkan, saya penginjil Ngadi, melayani di GI Dago, dan hari ini diberikan kesempatan untuk boleh memberitakan pemberitaan firman Tuhan kepada kalian semua. Namun sebelumnya, mari saya mengajak kita untuk boleh menundukkan hati kita, menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Bapa yang di surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu hari demi hari. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan, ketika Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Hamba berdoa Engkaulah yang berbicara pribadi lepas pribadi kepada setiap anak-anak-Mu. Berikan kepada mereka hati, berikan kepada mereka pemahaman, pengertian, berikan kepada mereka kemauan, kemampuan untuk melakukan, menghidupi firman yang mereka dengarkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka boleh menikmati, sehingga mereka boleh merasakan kebaikan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, anak-anak SMA Trimulya dan juga Bintang Mulia, izinkan sepanjang pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya akan memanggil atau menyebut kalian dengan saudara ya. Ya. Pemberitaan firman Tuhan hari ini berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa, omnipoten. Dan sebelumnya mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Dan berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi juga yang melakukan firman di dalam kehidupan kita. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kamu menonton film yang bertemakan superhero, maka kamu akan menemukan bahwa ada tokoh-tokoh yang mempunyai kekuatan atau kuasa yang melebihi manusia yang lainnya. Dan dengan kekuatan, kuasa yang mereka miliki, mereka punya pilihan untuk menggunakan kekuatan atau kuasa itu demi kebaikan, atau melakukan segala sesuatu yang jahat, yang buruk, yang mengganggu tatanan hidup manusia pada umumnya. Dan bayangkan, bagaimana jika kamu mempunyai kekuatan atau kuasa yang melebihi orang-orang di sekitarmu? Apa yang akan kamu lakukan dengan kuasa yang kamu miliki? Apa yang akan kamu lakukan dengan kekuatan yang kamu punya? Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, saya percaya bahwa berbicara tentang Allah yang Maha Kuasa bukanlah sesuatu yang asing bagi kalian. Karena sejak di ibadah anak-anak remaja, ya, kalian sudah banyak mendengarkan tentang kemahakuasaan Allah. Ya, bahkan kalian sudah membaca tentang Allah yang Maha Kuasa di dalam Alkitab. Kemahakuasaan Allah atau Allah yang Maha Kuasa itu adalah salah satu sifat yang ada pada diri Allah. Selain daripada omniscience, Allah yang Maha Tahu, dan juga omnipresent, Allah yang Maha Hadir. Ya. Allah yang Maha Kuasa bisa kita lihat di dalam penciptaan. Dia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Bahkan dia membentuk manusia dari debu dan tanah, lalu menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya dan jadilah manusia. Manusia juga bisa menciptakan segala sesuatu. Manusia juga menciptakan banyak hal. Bahkan gadget yang kamu punya saat ini, yang kamu gunakan untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, bukankah itu juga adalah buatan manusia, diciptakan oleh manusia? Tapi meskipun demikian, manusia tidak pernah dikatakan sebagai manusia yang maha kuasa. Kenapa? Meskipun manusia bisa menciptakan banyak hal, meskipun manusia bisa menciptakan teknologi yang canggih, tetapi kita harus mengingat bahwa manusia menciptakan segala sesuatu yang ada dari sumber yang sudah ada, dari sumber yang sudah Tuhan ciptakan sebelumnya. Berbeda dengan Tuhan, dia menciptakan dari nihil menjadi ada. Sehingga dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan kemahakuasaan Allah tidak berhenti hanya pada proses penciptaan.
tetapi juga di dalam penebusan, karya penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia terikat oleh kuasa dosa. Dan manusia tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa untuk melepas jerat dosa itu. Sehingga manusia harus menanggung akibatnya. Apa akibatnya? Akibatnya adalah maut. Mau tidak mau, manusia yang terikat oleh kuasa dosa itu akan mendapatkan hukuman kekal di dalam neraka. Tetapi Allah menunjukkan kemahakuasaannya di dalam karya penebusan. Dia Allah yang maha kuasa yang bisa melepaskan jerat dosa itu dari manusia, yaitu melalui penebusan Yesus di atas kayu salib. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup memberikan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Karena semua manusia berdosa. Yesus memang adalah manusia, tetapi firman Tuhan katakan dia tidak berdosa. Sehingga korban yang harus dipersembahkan kepada Allah haruslah korban yang tidak bercacat, korban yang tidak bercela, yang tidak berdosa, yaitu Yesus, anak domba Allah itu sendiri. Kemahakuasaan Allah juga dinyatakan di dalam kebangkitannya dari kematian. Yesus memang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Dia mengalahkan maut. Dan kemahakuasaan Allah juga akan dinyatakan di dalam penghakiman yang akan dia bawa ketika dia datang ke dunia untuk yang kedua kalinya. Setiap umat manusia akan memberikan pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang kita lakukan selama hidup kita di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang berotoritas. Dia adalah Allah yang maha kuasa, sehingga dialah yang berhak untuk mengadakan penghakiman bagi seluruh umat manusia. Inilah Allah yang maha kuasa. Omnipoten artinya kuasanya tidak dibatasi oleh apapun. Kuasanya tidak terbatas. Berbeda dengan kuasa manusia. Berbeda dengan kekuatan yang dimiliki oleh manusia. Sehebat apapun manusia. Tetapi tetap tidak melebihi dari penciptanya, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Sehingga dengan kesadaran yang demikian, seharusnya tidak ada yang boleh menjadi manusia yang sombong dengan segala apa yang kita miliki. Katakanlah kalau engkau adalah murid yang pintar, katakanlah engkau adalah murid yang berprestasi, tapi itu tidak boleh disombongkan. Kenapa? Karena kepintaranmu, prestasimu, semua adalah berasal daripada Tuhan. Engkau mampu menjadi anak murid yang hebat dalam beberapa bidang. Itu juga adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi, tidak perlu ada yang disombongkan. Justru itu menjadi sebuah ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kalau tadi saya katakan bahwa Allah adalah Allah yang omnipoten, kuasanya tidak terbatas. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh Allah, yaitu dosa. Allah memang maha kuasa, tapi dia tidak bisa melakukan dosa. Kenapa dia tidak bisa melakukan dosa? Karena itu bertentangan dengan sifatnya. Itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Bertentangan dengan naturnya yang adalah suci, kudus, mulia. Jadi tidak mungkin dia berkompromi dengan yang namanya dosa. Tapi kita harus mengingat bahwa hal itu tidak bisa membatalkan kemahakuasaan Allah. Justru itu memperlihatkan bahwa kuasa Allah melebihi kuasa dosa. Bahwa Allah bisa mengalahkan kuasa dosa. Jadi bukan sebaliknya. Bukan kita berpikir bahwa, oh ternyata Allah tidak bisa melakukan dosa, berarti dia tidak maha kuasa. Tidak demikian. Ya, tapi justru kita harus berpikir dengan cara yang berbeda. Bahwa karena kuasa yang dia punya, sehingga dia berkuasa untuk melawan kuasa dosa. Itulah Allah kita, Allah yang maha kuasa. Dia tidak menggunakan kemahakuasaannya untuk berbuat sesuka hatinya yang bahkan bertentangan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan pandemi COVID-19? Kalau Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, kenapa kok pandemi ini terus berlanjut 1,5 tahun lebih? Kenapa tidak berakhir pandemi ini? Sehingga sekolah pun harus secara virtual. Kalau sebelum pandemi, pagi-pagi kamu sudah bangun, bersiap-siap untuk ke sekolah, bertemu dengan teman-temanmu, bercanda dengan teman-temanmu, belajar bersama di dalam kelas dengan suasana yang sangat berbeda dengan pembelajaran hari ini.
Memang kamu masih bersekolah, tetapi bersekolah secara online, virtual, hanya menatap layar. Memang kamu masih bisa melihat wajah teman-temanmu, tapi hanya sebatas di depan layar. Suasananya berbeda. Kenapa kok Tuhan dengan kemahakuasaannya tidak segera menghentikan pandemi COVID-19? Di mana kemahakuasaannya? Bukankah setiap kita orang Kristen di dalam doa kita selalu berdoa supaya Tuhan memulihkan dunia ini? Bukankah kita selalu berdoa agar pandemi ini tidak lagi berkelanjutan? Tapi nyatanya sampai hari ini pandemi masih berlangsung. Dan apakah ini menunjukkan bahwa Allah kita bukanlah Allah yang maha kuasa? Apakah ada yang berpikir demikian? Bukan karena Allah tidak menghentikan pandemi COVID-19, maka kita bisa katakan Allah kita bukan Allah yang maha kuasa karena dia tidak bisa menghentikan pandemi ini. Bukan. Tetapi masalahnya adalah, apakah keinginan kita sebagai manusia, kehendak kita sebagai manusia, sama dengan keinginan atau kehendak Tuhan itu sendiri terhadap pandemi ini? Bukankah sebagai orang yang percaya, justru kita harus berpikir apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita dengan adanya pandemi COVID-19? Mungkin Tuhan ingin ajarkan kepada kita bahwa hidup manusia itu hanya bergantung kepada kemurahan Allah. Mungkin di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang sesungguhnya bukanlah ibadah yang hanya terkungkung di dalam gedung gereja. Meskipun idealnya kita beribadah bersama-sama dengan saudara seiman, ada persekutuan. Tetapi kita juga harus melihat hal-hal yang lainnya. Kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin Tuhan ajarkan kepadaku, kepada kami dengan adanya pandemi COVID-19? Apa yang Tuhan ingin ajarkan dari pandemi ini tentang sekolahmu? Mungkin Tuhan ingin ajarkan supaya kamu lebih menghargai proses belajar ketika kamu diizinkan untuk belajar di sekolah, di gedung sekolah. Mungkin selama ini kamu tidak sungguh-sungguh belajar dengan rajin, tidak sungguh-sungguh belajar dengan giat, tetapi hanya bermain saja. Tapi ketika pandemi melanda dunia, akhirnya kamu berpikir bahwa belajar ternyata lebih efektif dilakukan ketika ada di sekolah. Mendengarkan secara langsung, melihat secara nyata, guru mengajar, menerangkan di depan kalian semua. Ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Jadi ketika pandemi COVID-19 ini tidak berakhir hanya dengan doa yang kita naikkan pada Tuhan. Sekali lagi, ini tidak membatalkan kemahakuasaan Allah. Saya ingin katakan kepada setiap kita bahwa Allah Maha Kuasa, tapi Dia bukanlah budak kita. Dia bukanlah hamba kita. Sehingga apapun yang kita minta kepada Dia, harus Dia turuti, harus Dia lakukan. Barulah kita mau mengakui bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah tidak bekerja dengan cara yang demikian, dan Allah tidak membutuhkan pengakuan kita. Karena kemahakuasaannya sudah ada di dalam dirinya sendiri. Tanpa kita mengakui pun, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jangan kita pernah berkata seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau Maha Kuasa, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Kabulkanlah ini, kabulkanlah itu. Lalu bagaimana kalau seandainya Tuhan tidak melakukannya? Bagaimana kalau Tuhan tidak mengabulkan apa yang kamu minta, apa yang kita minta kepada Dia? Apakah kita akan berkata kepadanya, ternyata Engkau bukan Allah yang Maha Kuasa? Apakah demikian? Kita harus mengerti satu hal bahwa Allah itu bukan budak kita. Allah itu tidak berhutang apapun dengan kita, sehingga Dia harus melakukan segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Baru kita mau mengakui Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tidak demikian. Allah tidak ada ruginya ketika Dia tidak melakukan segala sesuatu yang kita minta. Allah tidak ada ruginya kalau kita tidak mengakui Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi justru kitalah yang rugi, karena kita sudah meragukan Allah kita sendiri, karena kita sudah menyangsikan kemahakuasaannya hanya karena Dia tidak melakukan apa yang kita minta di dalam doa kita. Kamu yang duduk di kelas 12 saat ini, mungkin kamu sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi tahun depan. Kamu sudah ikut bimbel, kamu sudah belajar dengan giat, bahkan kamu sudah berdoa dengan rajin. Tapi izinkan saya bertanya, seandainya tahun depan, ternyata kamu tidak masuk ke universitas, ke perguruan tinggi yang kamu inginkan, yang sudah kamu doakan, bagaimana responmu?
Apakah engkau akan menyalahkan Tuhan? Apakah engkau tidak akan mengakui kemahakuasaan Tuhan? Sekali lagi, Allah tidak akan rugi kalau engkau tidak mengakuinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi saya ingin kalian, saya ingin kita semua menyadari bahwa Allah tidak perlu menunjukkan kemahakuasaannya dengan melakukan segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Karena dia tidak haus pujian, karena Allah tidak mencari perhatian, karena Allah tidak berhutang kepada kita. Dia bebas menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Yang perlu kita lakukan adalah taruh kehendak kita, taruh keinginan kita di dalam tangan Tuhan. Dan percayakan bahwa Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk masa depanmu. Bukankah di dalam firman Tuhan yang kita baca di awal tadi, dikatakan bahwa Dia yang sudah menetapkan hari-harimu bahkan sebelum engkau ada. Dan kita juga tahu di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Tuhan tidak pernah merancangkan keburukan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalaupun pandemi ini tidak berakhir saat ini, kalaupun keinginanmu tidak terwujud, kalaupun harapanmu berbeda dengan kenyataannya, sekali lagi, bukan berarti Allah kita tidak maha kuasa. Tetapi justru kita mau belajar bahwa Allah akan memberikan yang jauh lebih baik di dalam kemahakuasaannya. Karena Dia yang lebih tahu apa yang kita butuhkan. Karena Dia yang punya kuasa atas seluruh hidup kita. Saya berharap bahwa setiap kita mengerti bahwa kemahakuasaan Allah itu tidak tergantung pada apakah Dia mengabulkan segala sesuatu yang kita minta atau tidak. Apakah Dia memberikan kepada kita apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Tidak tergantung pada itu semua. Tetapi kemahakuasaan Allah akan selalu ada, akan selalu melekat di dalam diri Allah itu sendiri. Tinggal bagaimana kita percaya kepada pemeliharaannya, kepada kemahakuasaannya di dalam hidup kita. Allah tidak mungkin menyalahgunakan kemahakuasaannya di dalam hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan hari ini tentang Allah yang Maha Kuasa. Kiranya setiap kita mendapatkan pemahaman yang baru. Tidak hanya memahami di dalam pengertian kita saja, tetapi pengertian itu boleh terlahir di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merespon segala sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara, dan juga percayalah masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan di dalam kemahakuasaannya akan memberikan yang terbaik kepadamu. Asalkan engkau percaya, asalkan engkau menaruh kehendakmu di dalam kehendaknya. Dan engkau akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah, bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Sejak Engkau menciptakan kami, Engkau telah merancangkan hari-hari kami. Dan kami mau percaya di dalam kemahakuasaan-Mu tidak ada rencana yang jahat, tidak ada keburukan yang Engkau rancangkan di dalam kehidupan kami. Engkau juga ajarkan kepada kami, ketika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami, tidak sesuai dengan pikiran kami tidak meragukan kuasa-Mu, tapi kami boleh terus belajar untuk memahami, untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Dan hamba berdoa biarlah setiap anak-anak yang ada di bangku SMA Trimulya dan Bintang Mulia, mereka senantiasa hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, mereka hidup senantiasa di dalam kuasa-Mu, dan mereka boleh menikmati segala kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami berserah. Amin.